Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Alfian Fatuha dengan NPM 20215051083. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah kami rangkum bersama rekan-rekan saya mengenai akidah syariah dan akhlak sebagai kerangka dasar ajaran Islam sebagai kekuatan kepribadian Muslim. Kerangka dasar ajaran agama Islam yang terdiri dari 3 hal mendasar yang terdapat di dalam Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab. Akada dalam bahasa Indonesia ditulis akidah. Secara etimologi artinya ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Akidah berarti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengakui kewujudannya. Secara ilmu tauhid, akidah Islamiyah dapat dirumuskan ke dalam tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Terdapat 2 pokok utama dalam akidah. Yang pertama, akidah merupakan rukun iman yang letaknya di hati dan tidak dihubungkan dengan cara atau perbuatan ibadah. Kedua, akidah merupakan perbuatan amal yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan ghairu mahdoh, yaitu ibadah berupa hubungan muamalah. Terdapat 2 syarat bagi seseorang agar ibadahnya diterima. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menjalankan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Akidah pintu gerbang masuk ke dalam agama Islam. Syahadatain terdiri dari 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kedua kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syahadat pertama merupakan kalimat tauhid yang merupakan pengakuan seorang hamba bahwa ia hanya tunduk, patuh, dan percaya diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahadat kedua merupakan kalimat yang mengakui kerasulan Muhammad, yaitu artinya apa saja yang telah disampaikan, dilakukan, ditetapkan Rasulullah. Terdapat 4 tingkatan akidah. Yang pertama taklid, yang kedua ilmu al-yakin, yang ketiga ainul yakin, dan yang keempat hakul yakin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syariah. Syariah berasal dari kata berbahasa Arab al-syariah, atau dikenal sebagai jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari 2 kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Fikih. Secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amalia yang digali dari dalil-dalil terperinci. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Berikut ini merupakan perbedaan syariah dan fikih yang bisa dilihat. Objek kajian atau ruang lingkup syariah. Yang pertama adalah ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab al-ibadah. Secara etimologi, kata ibadah yang berarti taat, menurut, tunduk. Ibadah juga berarti doa, menyembah, atau mengabdi. Toharoh berasal dari bahasa Arab at-toharoh yang berarti bersih. Serta syarat bagi muslim yang hendak beribadah kepada Allah, di mana kondisi seorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak melakukan kegiatan ibadah seperti sholat maupun ibadah lainnya. Sholat. Secara etimologis, sholat berarti doa, sedangkan secara terminologis, sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang terdiri dari gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa. Dari segi istilah, puasa berarti menahan makan dan minum serta yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa merupakan proses yang harus dijalani seorang muslim untuk mencapai derajat ketakwaan, di mana derajat tertinggi yang dapat diraih seorang muslim di hadapan Tuhan. Zakat. Zakat adalah dana yang diberikan oleh seorang muslim yang memiliki harta di atas nisab kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ada 2 jenis zakat, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, Makkah, untuk melakukan serangkaian ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Yang kedua, muamalah. Muamalah adalah bagian hukum amalia selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu dalam keluarga maupun bermasyarakat. Penerapan hukum syariah. Penerapan hukum syariah adalah penggunaan hukum Islam yang mencakup 5 kategori perbuatan: mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Fungsi syariah. Fungsi syariah dalam memberikan bimbingan positif agar manusia dapat melaksanakan tugas hidupnya dengan benar sesuai kehendak Allah. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Fungsi syariah juga mengarahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak.
Akhlak berasal dari kata Arab khalqun yang berarti kejadian. Rasulullah Muhammad SAW ditutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, sama, dan alam semesta. Akhlak Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak Islami merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau buruk. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam. Ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama akhlak pribadi, yang kedua akhlak berkeluarga, yang ketiga akhlak bermasyarakat, yang keempat akhlak bernegara, dan yang kelima adalah akhlak beragama. Berikut ini merupakan akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan yang sangat penting. Sumber akhlak adalah Al-Quran, adapun indikator akhlak yang bersumber dari Al-Quran yaitu 1. Kebaikan bersifat mutlak, kedua kebaikan bersifat menyeluruh, ketiga implementasinya bersifat wajib, dan yang keempat pengawasan bersifat menyeluruh. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ikhlas, yang kedua khusyuk, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, yang kelima tawakal, dan yang keenam yaitu adalah doa. Akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Selain itu, akhlak dari diri menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Islam jelas mengatur tata pergaulan hidup dalam keluarga yang saling menjaga akhlak. Sebab dalam Islam semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus dilaksanakan. Akhlak terhadap masyarakat. Islam mengajarkan agar seorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika tidak ada orangnya, maka janganlah masuk. Kemudian dalam Islam tidak boleh menyebarkan berita bohong. Akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ini yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Akhlak terhadap lingkungan ini, manusia tidak hanya wajib menjaga dan melestarikan alam semesta dan memanfaatkan alam dengan baik dan benar, tapi juga harus menjaga keindahan dan keseimbangan alam itu sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak bagaikan suatu pohon di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakarinya. Akidah mendasari syariah, dan syariah tanpa akhlak akan menjadi kezoliman. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.